Ada pertanyaan Pak Pendeta dari Hagai 2 ayat 12 sampai 14. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Pertanyaan saya, mengapa benda yang kudus menyentuh benda lain? Benda yang disentuh tidak menjadi kudus. Tetapi benda najis menyentuh benda lain, benda yang disentuh menjadi najis? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, ini kan pertanyaannya Nabi Hagai kepada para imam. Nah, sebelumnya saya menggambarkan konteks dari kitab Hagai ini. Jadi kita tahu bahwa orang Yehuda itu kan dibuang ke Babilonia. Karena bangsa Yehuda ditaklukkan oleh Nebukadnezar, lalu akhirnya dibawa ke pembuangan, dan setelah itu pulang. Nah, pada waktu mereka ditaklukkan itu kan semua rata dengan tanah. Bait Allah rata dengan tanah, semua rumah-rumah rata dengan tanah. Kota Yerusalem itu tidak boleh ada satu bangunan pun, semua rata dengan tanah. Nah, setelah mereka pergi ke pembuangan, itu kan akhirnya wilayah mereka itu sudah model kayak hutan. Nah, lalu mereka pulang. Begitu mereka pulang, mereka akhirnya masing-masing mulai sibuk dengan urusan pribadinya. Urus rumahnya, urus ladangnya, segala macam urusan. Semua sibuk untuk mengurus rumahnya, sehingga rumah Allah atau bait Allah yang dulu hancur dan mau diperbaiki itu tidak jalan. Jadi mereka sempat membangun tapi akhirnya sudah tidak dilanjutkan lagi karena masing-masing sibuk dengan urusan pribadinya. Ya. Nah, dalam kondisi semacam itulah mereka lebih peduli pada rumah mereka daripada rumah Tuhan, lebih peduli urusan mereka daripada urusan Tuhan, lebih peduli perekonomian mereka daripada kerohanian mereka. Maka Tuhan lalu mengutus Nabi Hagai. Nabi Hagai itu memperingatkan mereka supaya mereka lebih memperhatikan pembangunan rumah Tuhan daripada rumah mereka sendiri. Ya. Nah, akibat dari mereka lebih peduli pada urusan mereka dan mengabaikan rumah Tuhan, lalu Tuhan tidak memberkati mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka itu tidak mendatangkan berkat. Ya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Terus muncullah di dalam pelayanan Nabi Hagai ini, di dalam konteks pengabaian terhadap rumah Tuhan dan kepedulian hanya kepada urusan sendiri, lalu Nabi Hagai mengajukan pertanyaan ini kepada para imam, seperti yang tadi sudah dibacakan, tapi saya mau membaca itu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih mengerti. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bunyinya begini, ini kata atau pertanyaan Nabi Hagai kepada para imam. Seandainya ada orang yang mengambil sepotong daging dari kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan, nah itu berarti barang kudus. Lalu dibawanya pulang dalam lipatan jubahnya, dan kemudian dengan jubahnya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak zaitun, atau makanan apa saja. Apakah semuanya itu akan menjadi suci pula? Ketika Hagai mengajukan pertanyaan itu, para imam menjawab tidak. Jadi barang yang kudus, ya, kalau menyentuh barang-barang yang lain tidak jadi kudus. Terus ayat 13, kemudian Hagai bertanya lagi, seandainya ada orang menjadi najis karena ia menyentuh mayat, dan kemudian ia menyentuh salah satu dari makanan itu, apakah makanan itu menjadi najis pula? Para imam menjawab, ya, tentu saja. Dalam kebiasaan orang Yahudi kan, orang kalau sentuh mayat itu kan dia najis 7 hari. Ya. Dan kalau dia sudah najis 7 hari, saya sentuh mayat, sudah najis 7 hari, saya sentuh apa saja, semua itu jadi najis.
Nah, terus para imam menjawab, ya tentu saja. Kemudian Hagai berkata lagi, Tuhan mengatakan bahwa peraturan itu berlaku juga bagi umat Israel di negeri ini dan bagi segala sesuatu yang mereka hasilkan. Jadi apa yang mereka persembahkan di mezbah itu adalah najis. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan saudara dulu. Setelah itu saya mau menghubungkan apa hubungan pertanyaan Nabi Hagai ini dengan urusan konteks kitab Hagai yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, saudara bertanya, mengapa benda yang kudus menyentuh benda lain, benda yang disentuh tidak menjadi kudus. Tapi benda najis menyentuh benda lain, benda yang disentuh itu menjadi najis. Sebenarnya ini adalah aturan dari Taurat. Itu kalau kita membaca misalnya dalam Imamat 22 ayat 4-6, Bilangan 19 ayat 22, itu aturan seperti itu ada. Nah, tapi pertanyaannya adalah, mengapa muncul aturan seperti itu? Kalau benda kudus menyentuh benda yang lain tidak jadi kudus. Tapi sesuatu yang najis, itu menyentuh yang lain, maka jadi najis. Sebenarnya itu memang di dalam Taurat dibuat aturan-aturan semacam itu. Sebenarnya itu mengandung sebuah kebenaran yang penting di sana. Bahwa kekudusan atau kesucian itu secara moral tidak dapat ditularkan. Tapi kenajisan moral itu dapat menular. Sekarang Ibu Erlin, kalau di dalam ruangan ini semua orang sakit, semua orang kena COVID, hanya Ibu Erlin yang sehat, apakah kesehatan Ibu Erlin bisa mempengaruhi sekian orang yang lain sehingga akhirnya gara-gara Ibu Erlin sehat maka semua yang COVID di dalam ruangan ini menjadi sehat? Rasa-rasanya sulit ya Pak. Justru yang ada mungkin sebaliknya saya Ya, yang berarti tertular. kalau yang sehat tidak bisa membuat yang sakit menjadi sehat. Ya. Ya. Sekarang kita semua COVID, Ibu Herlin sentuh satu-satu karena Ibu Herlin sehat. Apakah kesehatannya Ibu Herlin membuat semua yang sakit jadi sehat? Tidak. Tidak. Tapi kalau misalnya semua di dalam ruangan ini sehat, ya, hanya saya yang COVID. Kalau saya sentuh semua, ya, Semuanya bisa semua bisa kena sakit. Nah, ini sebenarnya contoh yang sederhana bahwa yang kudus itu ketika dia tidak bisa ditularkan, tidak bisa membuat barang-barang yang lain yang tidak kudus menjadi kudus hanya dengan sentuhan seperti itu. Tetapi kenajisan secara moral itu dapat menular. Nah, jadi sebenarnya ada pesan rohaninya di dalam hukum itu seperti itu. Jadi kalau saudara tanya, mengapa benda yang menyentuh benda lain, benda yang disentuh menjadi kudus, tapi benda najis menyentuh benda lain, benda itu yang disentuh menjadi najis, itu jawabannya ya sederhana, karena kesucian atau kekudusan moral tidak dapat ditularkan. Tapi kenajisan moral itu dapat menular. Ya. Nah, konsep ini lalu dipakai oleh Nabi Hagai untuk mengatakan, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Mereka ini, ya, mereka, ingat ya, yang kudus menyentuh yang lain tidak bisa jadi kudus. Ya. Tapi yang najis menyentuh yang lain, akibatnya semua jadi najis. Nah, kalian ini hanya perhatikan urusan kalian sendiri, tidak perhatikan rumah Tuhan. Dengan kata lain, di hadapan Tuhan kalian berdosa, di hadapan Tuhan kalian najis. Kalian sudah najis di hadapan Tuhan, tapi kalian persembahkan korban terus. Ya, kalian persembahkan korban terus. Kalau kalian di hadapan Tuhan sudah najis, maka sebenarnya apa yang kamu lakukan itu semua najis. Jadi dengan kata lain, semua perbuatan baik kalian itu tidak bisa mempengaruhi, ya. Tetapi sebaliknya kenajisan kalian itu mempengaruhi hal-hal yang lain yang kalian lakukan sekalipun baik, ya. Nah, saya berikan komentar dari Wycliffe Bible Commentary. Dia bilang begini, kata-kata begitu juga dengan umat ini, maksudnya adalah walaupun bangsa itu telah mengabaikan pekerjaan pembangunan Bait Allah, mereka tetap mempersembahkan kurban di atas mezbah seadanya saja di Yerusalem
Menurut Esra pasal 3 ayat 3 begitu. Jadi mereka abaikan, tapi tetap persembahkan mezbah. Mengabaikan pekerjaan rumah Tuhan ini membuat kalian najis. Lalu apakah kalian berpikir bahwa dengan mempersembahkan korban lalu kalian jadi kudus? Tidak. Justru kenajisan kalian karena tidak memperhatikan pembangunan rumah Tuhan membuat korban di atas mezbah yang kalian persembahkan pun ikut najis. Tuhan tidak berkenan terhadap korban seperti itu, ya. Persembahan-persembahan ini tidak menyenangkan bagi Tuhan. Oleh karena itu Allah menahan berkatnya dari bangsa ini sebagaimana nampak dalam pasal 1 kitab Hagai. Terus tentang frase atau kalimat yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Sama seperti orang Israel yang najis. Menurut agama itu mencemari apapun yang disentuhnya. Demikian pula bangsa ini dalam ketidaktaatannya menularkan akibat-akibat ketidaktaatan tersebut pada pekerjaan mereka. Sehingga pekerjaan mereka tidak bisa mendatangkan keuntungan. Sebagaimana daging kudus tidak dapat menularkan kekudusan pada objek lain, demikian juga berbagai perbuatan baik lahiriah bangsa itu. Bahkan persembahan-persembahan yang mereka naikkan dengan hati-hati di mezbah Allah tidak mungkin cukup untuk memperoleh berkat Allah serta sukacita kekudusan. Seluruh pekerjaan lampau mereka ikut serta dalam kenajisan spiritual mereka. Nah, itu yang dikatakan dalam Wycliffe Bible Commentary. Jadi dengan kata lain, ketika mereka mengabaikan atau tidak taat kepada Tuhan, itu kenajisan. Maka persembahan atau korban yang mereka berikan pun itu menjadi turut najis. Nah, ini penting sekali bagi kita bahwa ada banyak orang pikir bahwa ya dia hidup jahat, tidak taat pada Tuhan, yang penting sudah kasih persembahan kolekte, ya kan? Oh, Tuhan berkenan. Tidak. Ya, dia hidup jahat luar biasa, tapi rajin kebaktian. Dia hidup jahat sekali, tapi aktif melayani dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya sama. Yang najis ini, itu kalau kena kepada yang lain ikut najis. Maka demikian pula yang terjadi dengan orang Yahudi pada zaman Hagai. Itu maksud ayat itu dan prinsipnya seperti itu.